Hasibuan dari SMP Negeri 9 Padang Sidimpuan. Saya Julhamni Marija Hasibuan dari SMP Negeri 3 Padang Sidimpuan. Dan saya Desmesara Simorangkir dari SLB Negeri Padang Sidimpuan. Kami CGP Angkatan 8 Kota Padang Sidimpuan. Horas, horas, horas. Assalamualaikum Bu Lis. Waalaikumsalam Bu Agni. Selamat sore Bu Lis. Sore. Oke, baiklah Bu. Hari ini kan Ibu akan melakukan proses coaching. Jadi sebelum melakukan proses coaching, sebagaimana yang akan dilakukan nantinya, ada baiknya pada kegiatan awal ini saya ingin mendiskusikan atau menyampaikan rubrik penilaian nanti terhadap coaching yang Ibu lakukan terhadap coaching nanti. Adapun rubrik penilaiannya, apakah proses coaching nanti sudah sesuai dengan alur kita, ada dia tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawabnya. Kemudian, bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian bagaimana nanti coach itu memberikan tanggapan atau respon terhadap pertanyaan yang Ibu berikan nantinya. Kemudian, apakah proses coaching yang Ibu buat itu nanti sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, prosesnya kreatif, kemudian memaksimalkan potensi dari coach itu sendiri. Baiklah Bu, sebelum melaksanakan proses coaching itu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu sebagai coach. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada proses coaching? Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbeda. Oke, di antara ketiga kompetensi itu, mana yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan nanti pada proses coaching? Mendengarkan aktif itu. Oke, kalau mendengarkan aktif, kira-kira apa indikator bahwa itu tercapai dalam proses coaching tersebut? Jadi saya sebagai coach akan mendengarkan aktif, mendengar dengan seksama. Apa saja yang akan disampaikan oleh coach, apa saja gagasan atau ide-ide, menggali dari mendengar aktif, apa saja yang jadi hal yang spesifik dari coaching tersebut. Baiklah Bu, mudah-mudahan nanti proses coachingnya berjalan lancar, kompetensi yang atau indikator yang diharapkan juga tercapai. Baiklah Bu, demikianlah dulu dialog kita sebelum atau observasinya Bu. Nanti setelah proses coaching kita akan bertemu lagi bagaimana hasilnya. Selamat sore Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sehat ya. Sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Masih semangat ya di sore hari ini nih? Masih Bu. Oke. Ini apa nih sore hari ini cerita Bu Heni nih ke kita nih, cerita apa nih sore hari ini? Iya Bu, ini saya mau menceritakan siswa saya namanya Faiz. Oke. Ini seringkali melanggar peraturan Bu. Jadi kesepakatan kelas kalau setelah diperingati berapa kali toh juga masih melanggar peraturan yang sama, jadi kami akan panggilan orang tua. Iya. Dan si Faiz ini sudah cocok untuk panggilan orang tua. Sudah saya ajukan undangan panggilan orang tua. Saya tunggu 1 hari, tapi rupanya orang tuanya tidak datang. Sesuai hasil kesepakatan kelas kami, kalau orang tua tidak memenuhi panggilan, maka si anak akan dikeluarkan dari kelas sampai orang tuanya datang. Oke. Dan ternyata karena orang tua si Faiz ini tidak datang, maka saya suruh si Faiz keluar. Ada rasa berat ya Bu ya ketika nyuruh si Faiz keluar, namun untuk menegakkan kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama, terpaksa walaupun saya iba, saya kasihan, saya keluarkan juga si Faiz. Nanti kalau saya nggak keluarkan, gimana kesepakatan yang sudah kami buat? Gimana tanggapan anak-anak yang lain? Oke. Jadi masalahnya saya merasa kasihan juga ada sama si Faiz ini. Iya. Cuma karena ada rasa kesal juga karena sudah berkali-kali dibuat peraturan dibuat kesepakatan kelas, sudah diingatkan tapi itu masih dilanggar juga. Itu masalahnya. Oh, jadi Bu Heni ini sedang ada problem lah ya dengan muridnya, dengan kesepakatan kelas seperti itu. Iya. Jadi apa nih kira-kira tujuan yang Ibu Heni harapkan nih dari pertemuan perbincangan kita sore hari ini? Iya.
Saya ingin Bu, saya berharap setelah kita melakukan ini perbincangan ini, saya dapat solusinya bagaimana yang harus saya lakukan terhadap si Faiz tanpa merugikan anak-anak yang lain di bidang kesepakatan kelas. Oke. Sejauh ini kesepakatan kelas yang dilakukan bersama di kelas ya, antara ibu dengan murid, dan juga di situ ada Faiz. Seberapa sering sepenilaian Bu Heni Faiznya melakukan kesepakatan, melanggar kesepakatan kelas yang menyebabkan Bu Heni mengambil tindakan mengeluarkannya dari kelas seperti itu. Lumayan sering ya Bu ya, dia terlambat tuh mau sampai setengah jam. Oke. Ini udah berkali-kali diingatkan, iya Bu nggak diulangi lagi, tapi besok pasti terlambat. Iya. Nah, kemudian di pergantian les, nanti pasti dia keluar ini. Oke. Udah masuk nanti guru dia masuk kelasnya terlambat pula. Oke. Kemudian setiap ada masalah di kelas pasti dia ikut, misalnya pertengkaran pasti si Faiz ini terlibat di dalamnya. Oke. Jadi udah berkali-kali saya ingatkan, akhirnya saya buatlah panggilan orang tua itu. Oke. Jadi Bu Heni ini semantau ya, ibaratnya Bu Heni sudah menilai, sudah melihat sejauh ini Faiznya juga sudah beberapa kali melakukan melanggar kesepakatan kelas. Terus bagaimana Bu Heni menyikapinya? Bagaimana Bu Heni menyikapi kesepakatan kelas yang dilanggarnya, apalagi berhubungan dengan teman-teman di kelas? Ya karena memang kami sudah sepakat dengan anak-anak kalau sudah diingatkan akan dipanggil orang tua, ya saya panggil juga orang tua. Nanti saya takutnya tidak saya panggil orang tuanya, bagaimana tanggapan yang lain? Oh berarti kesepakatan kelas hanya sekedar kesepakatan, tidak perlu ditegakkan. Saya takutnya itu yang saya dapat kesan dari anak-anak. Oke, jadi Bu Heni tetap komitmen ya, mengatakan kesepakatan kelas itu untuk kita kelas bersama dan itu tetap harus ditegakkan. Tentu Bu Heni mengetahui karakter anak-anak seperti apa, pasti mengetahui kebutuhannya juga seperti apa ya kan, ketika membuat kesepakatan kelas tersebut. Sejauh ini rencana apa yang akan Bu Heni lakukan untuk mengatasi hal-hal yang timbul ketika pelaksanaan kesepakatan kelas dengan yang dilakukan oleh Faiz? Karena tadi saya memang kasihan juga nih. Iya. Karena mungkin karena masih anak SMP, jadi ada rasa jiwa yang memberontak. Itu, tapi pada waktu dia keluar saya kasihan juga nengoknya. Jadi rencananya saya tunggu dulu 2 hari Bu. Kalau memang 2 hari ini orang tuanya nggak datang, saya rencana mau ngomong berdua dulu dah, heart to heart sama si Faiz, atau membuat segitiga restitusi seperti itu. Kalau memang akhirnya orang tuanya tidak datang, jadi dengan begitu saya berharap anak-anak tetap merasa kesepakatan kelas itu ditegakkan dan si Faiz juga bisa lebih baik seperti itu. Jadi Bu Heni akan mencarikan langkah salah satunya dengan melakukan pendekatan ya, hati ke hati, menanyakan sebenarnya apa yang dirasakan Faiz. Seperti itu. Itu ide yang bagus sekali Bu Heni. Kira-kira kapan nih Bu Heni akan melakukan rencana yang Ibu Heni sampaikan tadi? Saya tunggu dulu 2 hari Bu. Kalau udah 2 hari, hari kedua tetap orang tua nggak datang, langsung saya panggil Faiz. Oke, ini sekarang hari Sabtu, mungkin Senin atau Selasa kita sudah bisa ngobrol kembali ya tentang apa-apa saja yang Bu Heni lakukan dengan Faiz ya. Nah, jadi kita di pertemuan berikutnya, bincang-bincang berikutnya kita sudah bercerita tentang bagaimana keadaan Bu Heni dengan pembelajarannya di kelas dan kesepakatan kelasnya. Oke Bu Heni, saya sangat bersemangat sekali. Semoga solusi yang Ibu Heni lakukan, rencana yang akan Ibu Heni lakukan berjalan dengan lancar. Saya tunggu. Selamat sore Bu Lis. Sore Bu Agni. Oke, tadi saya sudah mengamati ketika Ibu melaksanakan coaching dengan Ibu gurunya.
Kira-kira bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu tadi dalam kompetensi coaching ketika melaksanakan proses coaching tadi? Oh, saya tadi ketika proses coaching dengan Bu Heni, ini masalahnya tentang muridnya, ya, tentang muridnya. Kompetensi yang saya rasakan, saya mendengarnya dengan aktif. Saya bisa merasakan apa yang sedang dialami oleh Bu Heni, problemnya seperti apa. Jadi saya memang menghadirkan rasa ketika mendengar aktif seperti itu. Oke. Jadi apa yang kira-kira membuat Ibu menilai demikian? Karena Ibu merasa sudah hadir dan bisa mendengar secara aktif ya Bu ya. Iya. Nanti mindfulness-nya dapat, mendengar aktifnya juga dapat. Kemudian kira-kira boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oke, silakan Bu Heni. Jadi boleh setelah saya amati tadi, dari segi alur cerita sudah dapat dia Bu, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan sampai tanggung jawab. Kemudian prinsip coachingnya pun sudah nampak, mulai dari kemitraan, tidak ada yang merasa memaksa atau menguasai, sudah sejajar antara coach dengan coachee. Kemudian prosesnya sudah kreatif, seorang coach sudah bisa menggali potensi coachee, menggiringnya, menemukan solusi. Kemudian yang terakhir itu pertanyaannya sudah terbobot, sudah bisa menggiring si coach ini tanpa harus melabelkan atau mungkin menjustis dia kan Bu. Kemudian kompetensi coachingnya juga sudah dapat, yaitu sudah bisa hadir secara penuh, menjadi pendengar yang aktif, kemudian pertanyaannya juga sudah berbobot. Nah, saya mengamati tadi pada saat Ibu Lis menggiring coachee ke solusi itu sudah lebih tinggi dari yang diharapkan. Ibu sudah lebih mampu dari yang diharapkan. Bagaimana kira-kira pendapat Ibu mendengar penilaian ini? Alhamdulillah, terima kasih Bu Heni membantu saya dalam observasi ini, sehingga saya bisa melihat sejauh mana saya bisa memberdayakan coach saya untuk bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam kelasnya dan menemukan solusi-solusi dan bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Jadi Bu Lis secara keseluruhan mungkin sudah baik, tinggal sering-sering aja membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, sehingga lebih menggiring seorang coachee kepada menggali potensi dia, lebih cepat mendapatkan solusi. Kemudian kira-kira rencana tindak lanjut Ibu sebagai coach apa kira-kira? Sejauh ini saya akan menunggu, karena tadi kata Bu Heni 2 hari lagi dia akan mencoba komitmennya, maka saya akan menunggu hasil dari Bu Heni dengan kegiatannya di kelas dan kesempatan kelasnya, dan mencoba kembali merefleksikan apa kegiatan coach kami hari ini. Oke. Sebagai penutup Bu Lis yang terakhir, bagaimana kira-kira bagaimana pendapat Ibu proses coach kita hari ini? Menurut saya sudah bagus, karena saya sebagai coach sudah bisa menggali, memberdayakan kemampuan coach untuk mampu merencanakan dan menggali, kemudian melahirkan ide-ide untuk dia bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran ataupun di kelasnya. Bagaimana dengan kita berdua Bu? Kira-kira bagaimana yang Ibu rasakan proses? Sejauh ini saya sangat senang ya. Jadi saya tahu mana yang harus saya kembangkan, mana yang sebenarnya harus perbaiki, kemudian mana yang perlu kita diskusikan kembali, hal-hal pelajaran yang perlu kita kembangkan di lain hari ketika mengadakan praktek coaching. Baiklah Bu, demikian saja
pertemuan kita pada sore hari ini. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan lancar. Semoga proses ini bisa jadi refleksi bagi kita untuk lebih baik lagi ke depan. Terima kasih ya Bu Lis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.